welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on, let's praise Jesus together. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. And oh, there is no other. You are forever.
every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Amen. Let's clap our hands for Jesus, because you're the only way, Jesus. Karena itu Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Let's sing this song together. As the daylight breaks, you're lighting up my way. My soul awaits to give you all the praise. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way, Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I'll believe in you. And so I'll praise, Jesus, I'll give you praise. Doesn't matter what may come at me, I'll believe in you. Hey, 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 hey. Yes, you take all of my fears, Jesus. All my fears and filling me with hope. I know your need wherever I may go. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. Put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so we praise you, Jesus. And so I praise, Jesus, I'll give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Say, I'm holding on. I'm holding on. I keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 oh. 'Cause every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Oh, 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 oh. Say, I'm holding on. I'm holding on. I keep believing. No matter what, I keep on singing. Say, oh, 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 oh. 'Cause every chain you are breaking, Lord. 'Cause every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Oh, oh, oh. Say, you are the way. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise, Jesus, I'll give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Let's go! Hey, 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 hey.
praise you, Jesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau selalu ada beserta dengan kami. You are our way maker, promise keeper, miracle worker Jesus. Dimanapun teman-teman berada, katakan lagu ini sama-sama. Come on, say you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Katakan sekali lagi sama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Katakan sama-sama. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Say, I worship you. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Thank you, Jesus. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around, Lord. Thank you, Jesus. Say, I worship you. Katakan sama-sama. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Katakan sama-sama. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing it, church. Waymaker,
working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, You never stop working, Lord. You never stop. Katakan dengan imanmu sama-sama, come on church. Sekali lagi sama-sama, come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Miracle worker, promise keeper, Yes, Lord. light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan sama-sama. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, That is who you are. mari kita sama-sama sembah Tuhan. Let's worship Him. You never stop working, Lord. Promise keeper, That is who you are. We worship you, Lord. We love you, Lord. That is who you are. 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 Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu ada dan gak pernah ingkar janji sama kami. Because you are our waymaker, miracle worker, and promise keeper. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Buka hati pikiran kami. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya, katakan sama-sama, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dan dimanapun teman-teman berada, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. So sit upright, kita mau sama-sama fokus dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus sertai, Roh Kudus pimpin kami, biar kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. So, setiap manusia, setiap daripada kita tidak ada yang kebal dengan pencobaan. Tidak ada yang kebal dengan namanya temptation. Walaupun kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, hidup kita sudah rajin beribadah, Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita, tetap kita bisa dicobai, tetap kita bisa mendapatkan temptation itu dalam kehidupan kita. So, tapi
Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontrol adalah untuk kita bisa melawan setiap temptation itu. Nah, maka dari itu teman-teman, hari ini kita mau belajar sama-sama about navigating temptation. Dimanapun kita pasti bisa ketemu dengan pencobaan-pencobaan. Misalkan contoh, kalau teman-teman lagi diet, makan makanan sehat, terus lihat yang enak-enak, yang manis-manis, gorengan, kita lihat yang pengen kan, itu kan godaan. Satu. Atau misalkan di sekolah, pada nggak bisa ujian, yang lain pada nyontek. Kita lihat, pada nyontek semua, lu tergoda kan untuk nyontek kan. Nanti kalau misalkan nilai jelek sendiri, yang lainnya bagus, nah tergoda. Atau misalkan kita tergoda untuk apa? Kita tergoda misalkan kalau kita lihat ada uang jatuh di kelas gitu. Di kelas ada uang jatuh, lumayan nih 100.000 gitu kan. Wah, punya siapa ya? Itu bisa ada godaan loh. Ambil atau umumin. Siapa yang uangnya hilang, bisa nanti kasih tahu aku. Take it, or misalkan kita announce, kita kembalikan sama yang punya. Banyak banget temptation yang bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tapi the good news is, bukan cuma kita yang pernah ngalamin dicobai. Even Yesus pun pernah dicobai, teman-teman. Kita baca firman Tuhan sama-sama ya. Matthew 4, 1-11. Ini agak panjang, tapi kita mau baca firman ini satu-satu untuk kita bisa belajar sesuatu. Alright? Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Teman-teman, kita puasa sehari aja lapar. Ini 40 hari. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, for the third time, teman-teman. The devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give to you," he said, "if you will bow down and worship me." Me-nya itu siapa? Devil. Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left him, and angels came and attend him. Wow, Yesus dicobai 3 kali. Nggak, no play, no kaleng-kaleng. Yang dicobai adalah Yesus dicobai loh. Berani-beraninya iblis itu cobai Yesus. Tapi kita perlu ingat teman-teman, Yesus itu dia 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti manusianya, sisi manusianya itu yang dicobai oleh si jahat, oleh iblis. Nah, teman-teman, kalau Yesus, dia bisa melawan setiap temptation yang dialami, temptation yang dilemparkan oleh iblis, kita pun juga bisa melawan setiap temptation itu dengan roh firman Tuhan, dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, yaitu adalah roh Tuhan dan juga firman Tuhan. Even though we are filled with the Holy Spirit, the devil will still tempt us to sin. Walaupun kita beribadah, walaupun kita rajin baca Alkitab, walaupun kita penuh dengan Roh Kudus, yang namanya dicobai itu terus akan berlanjut. The devil, dia akan rajin untuk mencobai kita. So Jesus sets an example to resist every temptation and deceit of the devil with the word of God. Nah, ini kita mau baca sama-sama. Kalau Yesus, dia bisa melawan setiap cobaan-cobaan yang dilontarkan kepada dia dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan ayat-ayat firman yang ada di Alkitab. So, the same way kita bisa melawan setiap tipu muslihat iblis, setiap cobaan-cobaan yang dikasih iblis dengan ayat-ayat firman Tuhan. So, teman-teman, berapa banyak teman-teman yang mau belajar untuk kita bisa melawan setiap tipu muslihat iblis?
Can you raise up your hands wherever you are? Alright. So, hari ini aku mau bagikan 3 hal. The temptation of the devil and how to resist them. 3 hal ini yang menjadi hal-hal yang aku mau share hari ini. The temptation and how to resist them. Cobaannya apa dan bagaimana kita bisa melawannya. Are you guys ready? Alright. So the first thing is, temptation-nya apa ya? Lust of the flesh. Keinginan daging. Contohnya apa? Males. Mau sekolah? Males. Mau bikin PR? Males. Mau bantuin orang tua? Males. Itu keinginan daging. Males-malesan. Nah, itu bukan hal yang baik. Lust of the flesh. Misalkan apa? Balas dendam. Wah, aku dijahatin sama temen aku mesti balas dia. Aku mesti bisa balas. Nggak bisa aku cuma diem doang, tapi aku mesti lakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita nggak pengen cuma diem doang. Pasti rasanya menggebu-gebu, nggak terima digituin doang. Lust of the flesh. Nah, itu godaan-godaan iblis. Udahlah, nggak usah bantu, males-malesan aja, enjoy life. Itu tipu muslihat iblis. Soal balas dendam. Iya, kalau kamu nggak balas dendam, artinya kamu lemah. Nanti kamu dikira kamu nggak punya kekuatan. Kamu bakal diceng-cengin. Kamu lemah. Itu juga tipu muslihat iblis. Nah, itu godaannya, lust of the flesh. Resistnya gimana? Dengan cara walk by the Spirit. Galatians 5 verse 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Nah, walk by the Spirit itu maksudnya kayak gimana? Teman-teman, kita perlu membangun kehidupan doa kita. Setiap bangun pagi, kalau kita bisa bangun dengan baik, kita mulai hari kita dengan kita cari Tuhan. Dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan, kita minta berkat Tuhan untuk menjagai dan bersama-sama dengan kehidupan kita sepanjang hari. Kenapa? Karena namanya keinginan daging, itu mesti dilawan dengan keinginan roh. Nah, roh itu bisa lebih dominan, bisa mengalahkan daging kalau kita membangun roh kita. Cara bangun roh gimana? Kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita baca Alkitab. That's the way kita walk by the Spirit. Kita berdoa, jangan cuma doa waktu pagi doang. Tapi sepanjang hari kita, sebelum kita sekolah, sebelum kita belajar, sebelum kita makan, sebelum pergi hangout, sebelum main game, ajak bicara. Tuhan, aku mau sekolah, minta penyertaan Tuhan dan Tuhan Yesus. Pulang sekolah, makasih Tuhan, hari ini sekolah bisa selesai dengan baik, amin. Doa, libatin Tuhan, doa. Karena doa itu kan bukan cuma one time, di pagi doang, tapi every time. So walk by the Spirit, kita berdoa sama Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Minta Tuhan tutup bungkus kami, tutup bungkus Michael dari setiap godaan-godaan. Biar waktu ada godaan-godaan itu datang, Michael dikasih hikmat, Roh Kudus bicara di hati Michael untuk bisa melawan setiap godaan-godaan itu. So that's the way we walk by the Spirit. So lust of the flesh, keinginan daging, bisa kita lawan dengan apa? Walk by the Spirit, berjalan bersama dengan Roh Tuhan. So that first thing, lust of the flesh, kita lawan dengan walk by the Spirit. Nomor 2, the temptation of the devil and how to resist them. Yang kedua adalah pride of life atau keangkuhan hidup. Contoh, sombong. Nah, kita merasa yang paling pinter, kita merasa yang paling punya, merasa yang paling hebat. Kita melihat orang rendah, kita melihat orang tuh nggak level. Kita merendahkan orang, kita ngejek orang. Kenapa? Karena kita merasa kita yang paling bagus, kita yang paling hebat. Nggak ada lawan kitanya. Nah, itu salah. Pride of life, keangkuhan hidup. Itu apa yang iblis coba untuk bisa lontarkan kepada kita. Iblis akan bilang, lu kan udah paling hebat, orang mah nggak ada, orang lain nggak ada tandingannya. Udah, kamu yang paling top, kamu yang paling mesti dilihat, kamu yang paling tenar. Itu bisikan-bisikan iblis yang mesti kita lawan. How to resist adalah dengan cara be humble. Kita menjadi orang yang rendah hati. Philippians 2:3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit.
Rather in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. So, teman-teman, pride of life, keangkuhan hidup, bisa kita lawan dengan apa? Dengan cara kita be humble, atau kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu tidak gampang. Orang rendah hati itu, dia itu tidak menunjukkan kalau dirinya kuat, dia tidak berusaha sebisa mungkin untuk membuktikan kalau dia bisa, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Dia dijahat, ini contohnya. Orang be humble tuh kayak gini. Dia low profile, dia nggak, mungkin dia punya fasilitas, orang tuanya punya uang, tapi dia nggak yang kayak pamer atau gimana. Simple aja, nggak simple, nggak usah yang menunjukin apa yang di semua dia punya. Itu be humble, teman-teman. Atau misalkan ada diomongin sama teman-teman, misalkan ada gosip-gosip yang tidak enak tentang dirinya. Orang kalau humble itu, ya udah maksudnya nggak bereaksi kayak apa? Lihat aja, nanti gua bakal bereaksi, gua akan bikin yang lebih jelek, gua akan lontarkan, gua akan balikin. Nggak kayak gitu. Orang be humble, dia orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ada gosip-gosip gitu, dia cuma bisa bilang Tuhan tahu kebenarannya, aku minta pertolongan Tuhan. Itu orang yang humble. Kenapa? Karena orang humble itu, dia tidak merasa diri hebat, tapi dia bisa lakukan sesuatu karena ada Tuhan yang menguatkan dia. Be humble, teman-teman. Jangan sombong, jangan meninggikan diri, tapi kita merendahkan hati. Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu namanya minder, tapi rendah hati. Rendah hati. Gimana kita bisa punya hati yang rendah hati? Gimana kita bisa punya humble, bisa punya kerendahan hati? Banyaklah doa, banyaklah nyembah Tuhan. Nanti out of nowhere kita jadi hatinya lebih lembut, hatinya lebih kalem. Dimana kita nggak meninggikan diri sendiri, tapi yang ditinggikan nama Tuhan aja. Selebihnya kita mengandalkan Tuhan. So, pride of life kita bisa resist dengan cara be humble. The temptation of the devil and how to resist them. Yang ketiga, lust of the eyes, keinginan mata. Contohnya, iri hati. Kita lihat teman kita punya gadgetnya paling baru. Kita punya gadget udah nge-lag, udah layarnya retak, udah bantainya gembung, nggak diganti-ganti, belum dikasih ganti. Kita lihat gitu jadi iri. Bagus ya. Waktu kita iri hati, apa? Bisa jadi kita pengen ambil atau jadinya kita bisa lakukan hal-hal yang jahat lainnya. Itu kenapa? Karena ngiri, teman-teman. Atau ngiri bisa berujung apa? Bisa berujung-ujung bully. Kita merasa teman kita kok cantik banget ya. Misalkan cewek-cewek ya, lihat teman kita cantik, kok aku gak secantik itu. Akhirnya apa? Ujung-ujung adalah dia lakukan sesuatu yang jahat. Dia bully temannya. Kenapa? Karena iri. Atau misalkan nyontek. Lihat sekelas semuanya nyontek. Wah, lihat kan. Aduh, masa nilai aku jelek sendiri, yang lainnya pada bagus-bagus. Itu kan namanya keinginan mata. Kita ngelihat, kita tahu itu gak benar. Tapi namanya godaan. Ayo, nyontek dikit gak apa-apa. Itu godaan iblis. Tapi kita tahu itu sesuatu yang mesti kita lawan dengan cara apa? How to resist it? Focus on what is right. Kita fokus pada apa yang benar. Matthew 6:22 until 23. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, the whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Teman-teman, kita mesti jaga mata kita. Focus on what is right. Waktu kita melihat ada sesuatu bikin kita iri, kita mesti langsung bilang sama diri kita. Firman Tuhan bilang, apa yang ada padaku, itu sesuatu yang baik. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Setiap dari orang-orang punya porsinya masing-masing. So, waktu kita fokus on the word of God, kita baca firman Tuhan, bukan cuma fokus sama apa yang depan mata kita, tapi fokus sama kebenaran firman Tuhan, itu yang akan menjadi perlawanan kita untuk melawan setiap keinginan mata, teman-teman. Misalkan apa lagi? Fokus what is right.
soal nyontek. Hey, walaupun kelihatannya teman-teman yang nyontek itu enak, nilainya bagus, tapi itu bukan hal yang benar. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang adalah untuk kita bisa menjaga kejujuran. Jangan kita ambil jawaban orang lain. So, focus on what is right. Kita melakukan yang benar. So, lust of the eyes. Kalau kita pengen hal-hal yang keinginan mata, banyak banget, teman-teman. Tapi waktu kita fokus sama apa kebenaran firman Tuhan, maka kita jaga diri kita. Kita baca firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan, dan itu yang kita pegang. Fokus on what is right. Kalau teman-teman mengalami godaan, teman-teman bisa share sama kakak-kakak di Gilgal Teens. Kita pun juga semua mengalami godaan-godaan sewaktu kita usia kalian. Dan teman-teman bisa share, teman-teman bisa tukar pendapat, dan kita bisa kasih advice bagaimana caranya kita bisa melawan itu semua. Doa aku cuma satu, teman-teman. Biar kita semua bisa menang melawan setiap tipu muslihat iblis. Kita tidak jatuh dalam dosa, tapi kita bisa menang melawan iblis yang mencobai kita. Dan kita mengalami berkat Tuhan karena kita melakukan yang benar. We can fight against the temptation and deceit of the devil with the armor of God. Teman-teman, kita pernah belajar seri The Armor of God, senjata-senjata Allah untuk kita bisa melawan setiap tipu muslihat iblis. Teman-teman bisa cek di akun YouTube kita, Gilgal TYU. Ada satu seri The Armor of God, kalau teman-teman mau belajar lebih detailnya lagi. Ephesians 6 verse 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Teman-teman, godaan itu ada di sekitar kita. Iblis itu rajin banget menggodain kita. Tapi waktu kita jaga hidup kita dengan baik, kita walk by the Spirit, kita be humble, and we focus on what is right, itu akan menjaga kehidupan kita untuk kita tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena aku percaya waktu kita jaga hidup kita dengan baik, ada berkat Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita sampai pada akhirnya. So, my prayer goes to you. Biar kita semua kuat, kita tetap berdiri teguh, melawan setiap godaan iblis, dan kita tetap melakukan yang benar dan menyenangkan Tuhan. Amin. Thank you for following until the end. Dan teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku mau undang kita untuk angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka dijagai Tuhan, dan biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Juga berdoa biar apa yang mereka kerjakan berhasil, jadi berkat buat banyak orang, dan biar damai sejahtera ini pada Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima doa berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. So happy Sunday everybody. God bless you and see you guys again next week. Bye-bye.